Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, ketemu lagi bersama Touching TV. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti makna huruf Jawa Hanacaraka. Namun sebelum menyimak penjelasan ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Cekidot. Apa yang terkandung makna arti dalam huruf Jawa Hanacaraka? Mari kita telusuri bersama. Huruf Jawa yang berjumlah 20 dari H sampai Ng meliputi Hanacaraka, Data Sawala pada jayanya, Mangga Batanga, menurut cerita turun-temurun diceritakan dalam kisah Aji Saka. Konon makna dari huruf Jawa Hanacaraka yaitu bahasa aksara Jawa ini diciptakan oleh Aji Saka untuk mengenang kedua abdinya yang setia. Dikisahkan Aji Saka hendak pergi mengembara dan ia berpesan pada seorang abdinya yang setia agar menjaga keris pusakanya dan mewanti-wanti, janganlah memberikan keris itu pada orang lain kecuali dirinya sendiri, yaitu Aji Saka. Setelah sekian lama mengembara di negeri perantauan, Aji Saka teringat akan pusaka yang ia tinggalkan di tanah kelahirannya. Maka ia pun mengutus seorang abdinya yang lain yang juga setia agar dia pulang dan mengambil keris pusaka itu di tanah leluhur. Kepada abdi yang setia ini dia wanti-wanti, jangan sekali-kali kembali ke hadapannya kecuali membawa keris pusakanya. Ironisnya, kedua abdi yang sama-sama setia dan militan ini akhirnya harus berkelahi dan tewas bersama. Hanya karena tidak ada komunikasi di antara mereka. Bukankah sebenarnya keduanya mengemban misi yang sama, yaitu memegang teguh amanat junjungannya? Adapun kisah tragis tentang dua abdi Aji Saka yang setia tersebut dengan tulisan Hanacaraka, yang artinya dikisahkan tentang dua abdi setia, Data Sawala. Keduanya terlibat perselisihan dan akhirnya berkelahi. Pada jayanya, mereka sama-sama kuat dan tangguh atau sakti, Maga Batanga. Akhirnya kedua abdi itu pun tewas bersama. Sedangkan menurut Kisarojo menuliskan arti makna dari huruf Jawa Hanacaraka, baginya huruf di dalam carakan Jawa itu bukan hanya menambatkan sesuatu kisah, melainkan berupa suatu ungkapan filosofis yang berlaku universal, sangat dalam artinya, membawa kita tunduk dan takwa kepada Tuhan. Adapun arti huruf Jawa Hanacaraka tersebut menurut Kisarojo, Hanacaraka ada utusan atau caraka, cipta, rasa, karsa. Data Sawala atau datan suala, yang artinya tidak menentang, tidak keberatan atau sumerah. Pada jayanya sama-sama sukses. Maga Batanga, mudi atau meletakkan pada tempat yang tinggi, wujud kesaksian. Maga sama dengan meletakkan sesuatu di paga. Hal tersebut mengingatkan kepada potensial amal yang disimpan di tempat yang tinggi atau iliyin. Sebagai manusia sudah selayaknya patuh dan serta menyerahkan problema hidup padanya, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat segala upaya sudah dilakukan. Hal itu tidak bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaannya yang berkewajiban memenuhi tugas-tugasnya di dunia. Di sini manusialah yang membutuhkan Tuhannya, bukan sebaliknya. Aksara Jawa Hanacaraka mewakili spiritualitas orang Jawa yang terdalam, yaitu kerinduannya akan harmoni dan ketakutannya akan segala sesuatu yang dapat memecah belah harmoni. Hanacaraka berarti ada utusan, yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Maksudnya,
Ada yang mempercayakan, ada yang dipercaya, dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia, dan kewajiban manusia sebagai ciptaannya. Data sawala berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data saatnya dipanggil. Tidak boleh sawala atau mengelak. Manusia dengan segala atributnya harus bersedia melaksanakan, menerima, dan menjalankan kehendak Tuhan. Padajayanya berarti menyatunya zat pemberi hidup, yaitu ilahi, dengan yang diberi hidup, yaitu makhluk. Maksudnya pada atau sama atau sesuai, jumbuh, cocok, atau tunggal batin yang tercermin dalam perbuatan berdasarkan keluhuran dan keutamaan. Jaya itu memang unggul, sungguh-sungguh, dan bukan menang-menangan, sekedar menang atau menang tidak sportif. Kemudian magabatanga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya, manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya. Arti dan makna dari huruf hana caraka, hana huruf wening suci, atau adanya hidup adalah kehendak dari Yang Maha Suci. Kemudian, nur candra, gaib candra, warsitaning candra, pengharapan manusia hanya selalu ke sinar ilahi. Kemudian cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi, artinya arah dan tujuannya pada Yang Maha Tunggal. Rasa ingsun handulusi, atau rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Kemudian karsaningsun memayuhayuning bawana, hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Dumandining zat kang tanpa winangenan, menerima hidup apa adanya. Tatas, tutus, titis, titilan wibawa, mendasar totalitas satu visi, ketelitian dalam memandang hidup. Sifat ingsun handulu sifatullah, membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan. Wujud hana tan kena kinira, ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Lirhandaya paseban jati, mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi. Papan kang tanpa kiblat, hakikat Allah yang ada di segala arah. Duwur kasane, endek wiwitane, untuk bisa di atas tentu dimulai dari dasar. Jumbuhing kawula lan Gusti, selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi, yakin atas titah atau kodrat ilahi. Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki, memahami kodrat kehidupan. Madep mantap manembah maring ilahi, yakin mantap dalam menyembah ilahi. Guru sejati sing muruki, belajar pada guru nurani. Bayu sejati kang andalani, menyelaraskan diri pada gerak alam. Tukul sakaniat, sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niat. Ngeracut busana ning manungso, melepaskan egoisme pribadi manusia. Demikian arti makna dari huruf aksara Jawa hana caraka, yang syarat makna tersebut menjadi sarana dalam acuan hidup di dunia. Sebagai manusia di dunia, baik manusia dengan Tuhannya atau hubungan dengan manusia lainnya, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ibarat tangan kanan pasti membutuhkan tangan kiri, begitupun sebaliknya. Batur sedulur sekampung, saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap duluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.